Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberi kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh orang yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kajian kali ini kita akan membahas bab 11 Al-Mu'awwidzat, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dari Abdullah bin Khubaib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas masing-masing 3 kali pada waktu pagi dan petang, niscaya itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ketiga surah ini juga sangat dianjurkan dibaca sebelum tidur sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kita mulai dengan surah Al-Ikhlas. Keutamaan surah Al-Ikhlas 1. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya dari sisi pahala membacanya ya saudara-saudaraku. 2. Sebab dicintai Allah dan masuk surga. Ketika ada sahabat yang sangat mencintai surah ini, Nabi bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Allahu Akbar. Mari kita baca bersama surah Al-Ikhlas beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. 3. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan 4. Tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Selanjutnya, surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dan termasuk golongan surah Makkiyah. Isinya adalah permohonan perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan makhluk. Keutamaannya 1. Termasuk surah yang tidak ada bandingannya dalam perlindungan. Rasulullah bersabda, tidakkah engkau melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang tidak ada bandingannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas? 2. Dibaca sebagai ruqyah syar'iyyah. Ketika sakit, Bunda Aisyah bercerita, jika Rasulullah sakit, beliau membaca Al-Mu'awwidzat lalu meniupkannya. 3. Sebab mendapat perlindungan Allah. Dan 4. Dibaca sebelum tidur setiap malam, diusapkan ke seluruh tubuh. 5. Perlindungan dari sihir. Allah menurunkan surah ini sebagai perlindungan bagi Rasulullah ketika beliau diuji dengan sihir. Mari kita jadikan ini sebagai pelindung kita juga. Mari kita simak surah Al-Falaq beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. 2. Dari kejahatan makhluknya. 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 4. Dan dari kejahatan para penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Dan 5. Dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Sekarang kita masuk ke surah An-Nas, surah terakhir dalam Al-Quran, golongan Makkiyah, berisi perlindungan dari gangguan setan yang membisikkan keburukan ke hati manusia. Keutamaannya sama dengan Al-Falaq. Tidak ada bandingannya dalam perlindungan, memberikan perlindungan dari gangguan setan, jin, dan manusia. Dan tentu saja sangat dianjurkan dibaca sebelum tidur setiap malam.
Berikut surah An-Nas beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. 2. Raja manusia. 3. Sembahan manusia. 4. Dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi. 5. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan 6. Dari golongan jin dan manusia. Demikianlah pembahasan kita kali ini yang bersumber dari buku Dahsyatnya Amalan Zikir dan Doa karya Bapak Haji Hasanadi Badni, SH, M.Hum. Materi ini sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari demi mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian tadi. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini membawa manfaat, menambah wawasan ilmu, dan menjadi amal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kita, serta melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kebaikannya kepada kita sekalian. Jangan lupa dukung konten ini dengan cara like, share, berikan komentar, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang turut mendapatkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa kafaratul majelis, agar segala kekurangan, kelalaian, lupa, maupun salah ucap selama pertemuan ini dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.